Pak Herman Deru masih posisi Pak Muhadi masih gubernur, saya nggak datang, nggak besuk Pak Alex. Kenapa? Karena kalau saya besuk Pak Alex, mereka dua ini akan ke saya kan, impact, wah Pak Syahrial. Ya. Mereka, saya takut mereka tidak punya percaya lagi gitu ya? Ya, pendapatan yang di pola pikir mereka nanti, wah ini Pak Syahrial. Nah setelah tidak lagi Pak Muhadi dengan Pak Alex, dengan Pak Herman Deru, saya datang. Saya buka lagi komunikasi tersumbat ini. Kami secara pribadi, dia panggil saya Heri. Pak Alex itu panggil saya Heri. Pak SO ini dikenal dengan panggilan Heri. Karena kakak saya satu kelas sama dia, dekat. Tapi politik ya kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry, ya. Kadang saya jadi Tom, dia jadi Jerry, kadang kan gitu. Jadi lubang kecil tetap tempat kami ngumpet kan si Jerry. Assalamualaikum teman-teman sekalian, apa kabar? Saya sampai tercekat nih ya. Iya, terlupakan lah. Jadi teman-teman sekalian, Pak Syahrial Usman di sebelah kiri saya. Siapa sih yang nggak tahu dengan Pak Syahrial Usman? Beliau Gubernur Sumsel 2004 sampai 2008. 2003, 2008. 2003, 2008, mengapa jadi 2003? Nanti kita tanya. Ya kan Kak, ada ininya ya, ada sejarahnya macam itu kan. Dan ini perjumpaan yang boleh dibilang akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama. Selama ini juga cuma lihat di sosmed, di media dan segala macam, tapi hubungan tuh tetap terus ya Kak ya. Kalau nggak karena Pak Syahrial saat itu sebagai gubernur, saya dan suami nggak naik haji ya, karena ada cerita yang luar biasa ya. Itu Pemda itu kan. Iyalah. Biarpun bayar sendiri tapi sejarahnya itu luar biasa. Luar biasa. Yang tahu cuma kita berdua. Pak, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hobi olahraga terus. Jadi, gitu. Nah, saya ini biasa manggil Pak, biasa manggil Kak ya. Nah, tapi supaya lebih akrab tentu saya biasa memanggil Kakanda. Ceritanya macam manunian Pak Syahrial itu bisa menjadi, saya terus terang aja nih langsung aja. Iya kan? Enggak apa-apa. Saya orangnya begitu kan. Iya, terkenal dari dulu. Ini tahu kan. Sebagai Bung Komre. Iya. Sorry bawa suku bukan apa. Iya. Jadi teman-teman sekalian, Pak Syahrial ini kan kita kenal sebagai gubernur yang boleh dibilang melahirkan SFC, kemudian Sumsel menjadi lumbung pangan itu pada zaman Pak SO, gitu ya Pak SO ya. Benar. Kemudian beliau juga adalah kepala daerah pertama yang memberikan dana buat kepala desa. Iya, benar kan? Benar. Waktu Bupati. Waktu Bupati Oku. Oh malah waktu Bupati. Bupati Oku. Setelah itu saya jadi gubernur terus lagi jalan lagi. Dari Bupati sudah saya kasih. Waktu otonomi daerah dimulai, saya menyisikan anggaran itu untuk pemerintahan desa. Jadi udah visioner. Iya. Jadi pemerintah desa itu termasuk BPD dan Kades, kepala desa, pemerintah desa. Iya. Seperti kita kabupaten kan pemerintahan daerah kabupaten. Ada, jadi di APBD Oku dulu kami memberikan biaya untuk APBDes. Anggaran pendapatan desa, belanja desa. Gitu. Pak SO itu sudah sampai ke sana pikirannya. Dan kemudian diadopsi, boleh dibilangnya menjadi program nasional. Jadi akhirnya saya 10 tahun nganggur, baru Presiden Jokowi memberikan dana itu. Jadi mimpi saya itu, kabupaten yang di atasnya harus memberi ke desa, provinsi desa harus memberi ke desa, pemerintah pusat harus memberi ke desa. Nah, alhamdulillah semua desa sekarang udah dapat semua kan. Bisa sampai 2 miliar, 1 miliar itu sudah saja terjamin. Tapi ada ekses yang lain yang kecil persentasenya. Nanti kita bicara lebih lanjut soal itu, tetapi yang kita nggak boleh lupa, Pak SO ini adalah gubernur yang menerima bintang Mahaputra Utama. Waktu itu zamannya Pak SBY. Ya. Nah, Pak Gubernur kita ini ya dulu 2003 sampai 2008 di balik prestasi yang sangat cemerlang, sangat luar biasa, juga punya kisah-kisah yang dramanya banyak kan.
beliau ini sekolah. Iya. Sekolah berapa tahun Kak? 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Jadi TK lah, TK. Dari TK. Ternyata hikmahnya banyak nih. Ada yang sampai universitas kan. Saya TK lah, TK besar 1,5 tahun. Cukup itu ya? Cukup. Baca menulis kan. Hikmahnya apa Kak? Ya, itu semua kan saya terima jalan hidup lah. Ya. Itu semua sudah tercatat kan. Ya lalui saja santai. Tapi tidak ada bela diri bahwa itu apapun yang terjadi tetap salah lah ya. Memang ada menyatakan saya tidak korupsi, mengambil uang segala macam. Tapi administrasi undang-undang kan lain. Saya jalani aja, tapi saya tidak percaya diri, itu aja saya cacat. Sekarang karena sudah melewati itu semua, pacak ngomong itu. Iya, dulu stres. Stres. Ngomong dijolimi lah apalah, padahal diri kita sendiri jolimi kita kan gitu kan. Akhirnya begitu. Keren. Dan banyak ya kisahnya Pak SO ini yang menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Khususnya, ya itu Tanjung Api-Api kan Mas? Ya. Tanjung Api-Api, mimpi itu saya kasus, Tanjung Api-Api. Ya itu boleh dibilang dalam rangka untuk pelabuhan Tanjung Api-Api gitu ya. Nah Kak, kan sudah Kakak nih setelah tidak lagi menjadi gubernur itu kan berarti sudah ada Pak Alex 2 periode, kemudian ada Pak Herman Deru 1 periode 15 tahun gitu ya. Tapi mengapa setiap kali, ya kan, setiap kali ada pilgub, nama Pak Syahrial Usman ini muncul kembali. Muncul kembalinya ini boleh dibilang sebagai apa ya, semacam kingmaker, macam itu. Ada Kak? Kadang juga dianggap saya mau nyalon kan. Mau nyalon, malah mau nyalon juga. Ini ceritanya gimana Pak? Ceritanya gimana? Kenapa nama Pak SO itu selalu muncul setiap kali ada pilgub? Dan yang menariknya, ini bridging ini sebentar. Sebentar. Dan yang menarik, untuk pilgub yang kali ini, Pak SO menjadi panglimanya untuk tim pemenangan Mahar. Mawardi Yahya dan Harnojoyo. Nah, kita mau dengar, sementara kita tahu nih, Pak SO kader Nasdem, gitu ya. Dan sebelumnya ada pada jalurnya Pak Herman Deru gitu kan, yang berpasangan dengan Pak Mawardi Yahya. Tapi kemudian ujuk-ujuk atau bagaimana nih Pak? Ya, jadi ceritanya itu memang saya kira saya anggap fair ya cerita kenapa saya begini. Gitu. Awalnya kan saya kan 5 tahun yang lalu kan saya ketua DPW Nasdem Sumsel. Itu saya ingin desakan-desakan saya suruh nyalon. Saya udah belum deklarasi tapi ada statement pikiran saya nyalon. Saya ngadulah ketua Nasdem Pusat, Pak Surya Paloh. Beberapa bulan saya bergerak. Di situ juga ada suara Pak Herman Deru mau nyalon juga. Gitu. Akhirnya Pak itu sama ini partai akhirnya memutuskan untuk dukung Pak Herman Deru. Nah, jadi saya mundur kan sebagai ketua DPW. Tapi saya diperintahkan untuk bergerak memenangkan Pak Herman Deru di pilkada kemarin. Saya bergerak menang, alhamdulillah. Alhamdulillah menang. Setelah saya bergaul, akhirnya saya tidak lagi Nasdem, diganti oleh Pak Herman Deru. Di Nasdem saya tidak ada di pengurus, jadi saya orang bebas, free ya, freelance saya istilahnya, nggak ada ini itu. Nah pada masuk pada pemilihan ini saya tetap terus dengan Pak Herman Deru tua, sudah saya anggap kakak, sahabat, kawan gitu ya. Guru nggak mungkin sama-sama dianggap guru kayak dulu. Suhu yang pasti. Sudah itu ya terus berkomunikasi terus. Nah saya tidak Nasdem lagi pada saat itu, Pak Wardi berapa bulan lalu bertemu saya minta bantu untuk tim kemenangan daerah provinsi untuk Prabowo Gibran. Saya bilang nanti Pak saya mau ke Pak Herman Deru dulu sebenarnya. Izin dulu gitu saya ya? Saya masih akui ya, saya ke Pak Herman Deru, saya lapor, kata beliau nggak apa-apa Pak Syahrial, katanya, ya Pak ini pilpres Pak, ya nggak apa-apa Pak, Mawardi itu sudah telepon saya, kabar-kabar lain, tapi saya di situ saya kasih tahu beliau bahwa apabila Prabowo ini menang, ini ruang politik di Sumatera akan mengembang. Dinamis jadinya dinamis jadinya. Itu aja Pak pesan saya sebagai kakak ya. Iya. Oh jadi Bapak udah sounding duluan. Udah sounding kalau duluan. Menang. Itu ya. Kalau menang gitu setelah saya kerja ada Pak Mawardi diajak kemana-mana muter. Selesai Prabowo menang. Iya.
Alhamdulillahnya Prabowo menang 70% kurang. Jadi nomor 6 nasional Sumatera Selatan itu. Sumatera Selatan nomor 6. Ini karya Pak Wardi Yahya yang sangat, ya saya anggap ini keberhasilan dia. Ya kalau saya sih apalah kata orang Baju Medan kan, awak ini apalah, lalat saja nggak mau dekat kan gitu kan. Kalau kata orang Medan kan. Jadi saya semuanya dari Pak Wardi. Sukses. Nah, di situ saya lapor lagi sama Pak Irman Heru bahwa tugas saya selesai. Oh iya Pak Saryal hebat menang gitu. Ya Pak, terima kasih Bapak nggak turun. Sebenarnya kalau Bapak turun juga untuk 01 nggak mungkin signifikan begini. Saya bilang kan gitu kan. Oh iya Pak Saryal ini bla bla bla. Ngobrol-ngobrol saya kasih tahu lagi. Ini Pak makin jelas. Ini makin jelas. Adrenalin naik. DNA Pak Wardi jelas DNA-nya. DNA-nya Prabowo Gerindra. Jadi presiden terpilih ini jelas nih Pak. Tolong Bapak camkan ini hitung-hitung Pak untuk partai dan lain. Oh iya ya saya di pasar. Bla bla bla. Saya pamit pulang. Nggak ada Pak Hermendor itu apa kedua kali sebelum saya lapor mau ke Tegadi atau setelah saya kerja laporan bahwa saya telah selesai itu. Tidak ada Pak Saryal, bantu saya deh. Nggak ada? Bantu saya deh, jadi ini seperti 5 tahun yang lalu. Kan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Di WNI. Jadi saya pikir saya orang bebas kan. Pak Heru mungkin sudah ada orang lain, mungkin yang dianggap lebih dari saya. Saya pikir begitu kan. Yang kedua, nggak mungkin saya akan mengajukan diri. Nggak mungkin dong saya akan mengajukan diri bahwa Pak saya nggak mungkin dong. Kan ada suatu konsekuensi saya ngajukan diri. Kalau saya ngajukan diri kan kalau menang oleh orang kalah oleh saya nanti. Kan begitu cara kita. Sudah tolong diulangi. Kalau apa tadi? Kalau saya ngajukan diri Pak, saya jadi tim Pak atau ketua tim Pak. Kan resikonya di soal itu kan satu etika bahwa kalau menang oleh orang, kalau kalah oleh saya nanti kan. Sama aja main bulu tangkis kan. Menang oleh saya, kalau oleh dia sama saya. Ganda jadi, ya. Akhirnya saya 4 hari kemudian, 5 hari ya. 5 hari. Dipanggil Pak Wardi. Pak Wardi, Pak Saryal, bantu saya deh. Untuk ini. Tapi waktu di TKD saya udah terasa ini. Ada apa? Ada ketemu gitu iya, ngobrolnya gitu ya. Nah, ini ajak saya Pak. Saya bilang, ada syarat Pak. Kita sama nggak visi misi. Oh, jadi kakak ngaju ke syarat dulu? Oke, apa? Tanjung Api-Api. Saya udah jadi korban Pak. Tolong itu di jalan selesai pun tidak, tapi berjalan. Ada progres untuk jadi pelabuhan. 5 tahun itu sebentar Pak, kalau bangun pelabuhan yang begitu besar. Oke. Yang kedua, pembangunan ini belum selesai Pak, banyak. Baik kesehatan, pendidikan, basic need lah ya. Infrastruktur jalan, atau jalan tol yang selesai sampai Lubuk Linggau. Pintu-pintu tol di Sumatera Selatan yang dikit. Kan. Sedikit banding Lampung ya. Ya itu. Sudah itu saya bilang Pak saya ini orangnya orang hobi mekarkan wilayah. Hobi mekarkan wilayah. Saya ini kebetulan ya berdiri di situ posisi saya. Apakah mau Bapak mekarkan wilayah nanti? Konsekuensinya sebegini Pak, Sumatera Sumsel Barat itu akan mengurangi wilayah Bapak kalau mau jadi gubernur, mau nggak? Itu yang saya lakukan di Oku waktu saya Bupati, saya jadikan 3. Loh saya kan Oki, saya pisahkan jadi OI dengan Oki. Ya udah, deal kita sama, salaman. Yang lain menyusul, program lain menyusul. Sudah sadar itu, satu lagi apa? Sriwijaya FC. 3 jadi syaratnya. Karena Sriwijaya FC ini adalah suatu kebanggaan masyarakat wisata dari sampai ke desa-desa ini dulu. Kok 5 tahun ini lenyap? Hilang Sriwijaya FC. Apa ya, ada yang salah ini? Nah, jadi oke Pak Saryal. Nah saya dengan itu ya saya ya namanya ini yang saya dirikan. Barang ini kan, betul, SFC. Sudah hampir ambruk, saya akan naikkan lagi, berarti kan harus ditopang oleh seorang gubernur yang satu visi misi saya. Ini orangnya Pak Wardi. Pak Wardi dia saya bilang. Tipe cara sama. Ya.
Terus ya secara ini sama sekali kayak berdua, jadi ada chemistry lah. Ada chemistry. Mudah-mudahan Sumsel akan lebih maju. Oke. Ya, tapi kemudian tagline-nya kayaknya berubah nih. Ya, berubah. Jadi apa? Sumsel bangkit bersama. Sumsel bangkit bersama. Jadi bersama. Bersama. Tidak golongan, tidak kelompok, ya, bersama. Oke. Dari desa sampai ke ibu kota provinsi. Oke. Kakak itu merasa bahwa apa yang ide-ide besar tadi, meskipun itu juga sudah merupakan sebuah hal yang dirintis dari zaman kakak menjabat gitu ya. Gimana bisa segitu yakin bahwa Pak Mawardi insya Allah menang? Kita jangan lupa pemilihan belum mulai, ya kan? Belum. Ini perang baru mulai nih. Iya. Ya. Pak Herman Deru banyak juga jasa-jasanya. Iya, banyak kan? juga ya orang yang kan? minta dia lanjut. Itu ada. Semua ini kompetisi kan. Oke, semua ini kompetisi. Tapi yang kita nggak boleh lupa adalah perang belum mulai dan kakak sebagai panglima perang tentu tidak boleh sepede itu juga, gitu kan ya? Dan juga tidak memberikan semacam kayak janji-janji manis, meskipun kita tahu ya bahwa yang akan maju pemilihan ini bukannya Pak SO loh ya, bukan saya, bukan loh ya, tapi Pak Mawardi Yahya, punya jago Pak Mawardi Yahya, dan Pak SO wajar saja kalau kemudian saling tukar pikiran brainstorming dan mengajukan 3 syarat tadi, ya. 4 jadi syarat saya 4. 4 satu lagi apa tadi? Surya FC Pak. Iya, Surya FC. Oke. Nah sekarang bagaimana Anda bisa melihat bagaimana pasangan mahar ini betul-betul akan mempunyai langkah-langkah yang mulus? Ada nggak kira-kira kerikilnya nih ke depan gitu ya selama 8 bulan ke depan? Kan itu mesti diantisipasi juga. Gimana Pak SO sebagai panglima perang bisa mengantisipasi ini, meskipun kalau kita tahu dalam perang itu kan kita nggak boleh kasihkan strategi kepada musuh gitu ya. Nah, tapi gimana Pak SO bisa seyakin itu? Jadi saya melihat kedua kombinasi ini, memang ya mereka kan dari bawah semua kan. Sama-sama saya dari politikus, terus akhirnya jadi pemimpin, jadi bupati, wali kota, jadi wali kota 2 kali Halojoyo, Pak Mawardi jadi bupati, itu ketua DPRD, bupati 2 kali, wakil gubernur. Nah di dalam perjalanan ini kan pasti ada yang kelemahan-kelemahan, miss pertanggungjawaban, miss apalah ya, pada responsibility mereka melakukan tugas mereka kan. Dan ini pasti diangkat semua orang pasti namanya politik kan, selalu mencari kelemahan. Tapi kadang-kadang ke pribadi kan, larinya ke pribadi. Black campaign ya jadinya ya. Ya kata orang black campaign tidak boleh, tapi orang mau boleh kenapa? Kan, gitu ya. Tinggal kita saja mengatasinya dengan membuktikan bahwa ini semua adalah hoax, gitu kan, bisa fitnah. Ini semua pasti black campaign itu alasan yang di blacknya ini kan pasti fitnah ini. Yang ini yang nge-campaignnya kan bilang ini kan wah ini benar memang ini. Ada buktinya. Ya, ini ada buktinya. Apalagi zaman digital kan. Ya, saya sudah berkomunikasi tajam dengan mereka berdua untuk ini. Ya jadi, seperti pengacara saya posisi sekarang. Saya harus jelas nih Pak. Benar. Ya kan? Benar. Saya harus jelas nih Pak. Soal isu-isu di luar. Iya, gitu isu ya. luar. Apa misalkan? Ya ijazah Pak Mawardi palsu. Oke. Kan bisa itu. Itu bakal muncul lagi. Iya muncul lagi. lagi. Padahal dia sudah di ketua DPRD, bupati, sudah ke Wagub pula. Polisi, sudah dibuktikan tidak. Tapi saya yakin dia naik. Akan keluar Makanya lagi. saya bilang Pak Mawardi ini naik deh Pak. Itu tugas saya sebagai panglima jawabnya. Bapak kampanye lah sebelang kali. Namanya anak buah kan ikut aja. Iya. Apalagi misalkan isu-isu yang sudah diantisipasi yang bisa dibuka isu di sini. Pribadi isu yang pribadi yang nanti nggak bisa saya buka di sini. Saya tahu sekarang saya juga orang Masyarakat Selatan kan. Ya macam-macam lah. Ada yang ngomong istrinya 10. Yang mana nih? Iya nggak tahu saya. Tapi kan kalau sah dengan
hukum Islam kan nggak ada masalah. Hukum negara, undang-undang kita kan berlaku juga. Itu ada sebuah ketentuan-ketentuan dengan peraturan Allah dengan masyarakat. Nah, jadi Pak SO mau bilang bahwa insya Allah kerikil tajam akan bisa dihadapi. Iya, hadapi. Karena ya tidak menyalahi. Tidak punya. Kecuali korupsi. Korupsi pun masih harus dibuktikan. Ya. Kalau tidak terkena masalah hukum, belum dong. Putusan hukum kan belum. Harus ada ketetapan hukum dulu bahwa dia itu pasti tidak bisa. Kan? Ini kan bisa jadi fitnah. Gitu. Oh ini itu macam-macam lah. Seperti saat sekarang lagi ada viral hot. Ya bisa saya fitnah kan. Seperti berita-berita yang sekarang ini. Jadi teman-teman sekalian kalau kita bayangkan gitu ya dalam kancah nasional posisi Pak SO ini seperti halnya Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Aku bilang tadi ya. LBP. Aku bilang tadi kata orang Melayu Medan tuh ya Kak, apalah arti awak nih kan lalat aja gak dekat kan gitu. Lalat aja gak mau dekat apalah. Jadi saking berpengaruhnya Pak SO ya makanya Pak SO kemudian diajak oleh Pak Muwardi. Ya, oke, nggak usah dijawab. Itu mungkin karena teman mereka. Karena teman ya. Atau daripada nganggur katanya. Saya kan nganggur kemana nih kan? Pak Herman Deru nggak ngomong mungkin dia sudah ada orang. Saya hormati beliau ya. Saya dia hormat loh Pak Herman Deru, ya gubernur kan. Ya. Yang orang saya anggap tidak mungkin gubernur, jadi gubernur. Allah SWT itu untuk dia. Saya hormat. Tolong diulang lagi. Yang dianggap tidak jadi gubernur tapi ternyata bisa jadi gubernur. Bisa jadi gubernur. Karena dari zaman saya perjuangan hidupnya itu. Dulu tahun 2000 tahun berapa Pak? Yang tahun Bupati 2001 Pak lupa saya. Kami kompetisi di Bupati Oku. Bupati Oku. Jadi waktu itu saya 13, Pak Herman Deru 1 suara. Menang kan beda 1 suara. 12 Pak. Menang 1 suara. Ya. Kemudian ketika mengalahkan Pak Rosihan, menang 1 suara lagi. Jadi Pak SO dulu dikenal sebagai pemenang 1 suara. Iya. Luar biasa memang kisah hidupnya. Dan sekarang Pak SO ini baru 69 tahun. Baru 69 tahun. 25 Mei akan berulang tahun ke 69. Tahu ini tanggalnya? Oh tahu dong. Oh iya. Sebagai SO lovers. Kan bukan SFC aja. Iya. Lovers ya kan. Nah, sekarang tentang main golf nih, ya kan? Kalau golf ini memang hidup saya dari saya masih sendiri dulu di Bangka pertama saya main golf. Itu main tahun 75 sudah main. Satu-satunya orang kabupaten di pemerintah Kabupaten Bangka itu saya yang main golf. Satu lagi Pak Mul namanya di PU Kota Pangkal Pinang. Kami berdua orang Pemda yang main golf. Yang lain tuh Timah, Bank, Kejaksaan, perda lain. Jadi main golf dari dulu. Waktu Pak Kuntoro jadi di PT Timah. Iya, zaman Pak Kuntoro. Ya, Pak Kuntoro jadi ketua umum Bangka Golf Club. Saya diajak dari sekretaris umumnya. Terus bergerak-gerak, saya pindah ke Batu Raja dan di Bupati Oku masih main golf di sini. Saya jadi gubernur, tambah gila golfnya kan, karena saya punya keturunan golf dari Pak Ramli Hasan Basri kan. Hobi golfnya sudah mania sekali. Nah saya ngikutin mania itu waktu golf, tapi nggak ganggu tugas lah. Dari saya pensiun, saya golf lagi. Dia diajak ke sini menjadi ketua umum. Apa Palembang. Persamaan golf dengan politik? Persamaan golf dan politik itu tidak ada, Mbak. Nggak ada. Kecuali dia di golf itu curang. Itu aja kesamaannya. Golf ini melawan diri sendiri. Kejujuran itu penting. Karena jumlah pukulan itu bisa saja dia 4, dia punya 3 pukulan. Jadi curi 1 pukulan, nah itu politik kan bisa itu. Golf nggak bisa. Tapi kalau golfer, dia akan melakukan itu apabila dia tertarik ingin juara apa, padahal sebenarnya dia sudah melihat diri dia sendiri. Jadi golf harus jujur. Politik? Politik nggak usah jujur lah. Ngomong lain hati lain itu terlalu politik. Masa mau jujur? Asik ya. Pak SO ini berpolitiknya memang jago banget. Enggak lah. Piawai banget. Enggak lah. Dan seperti kita ketahui,
ini mohon maaf nih kalau agak menyinggung ini. Antara Pak SO dengan Pak Alex Nurdin kan begini ya. Iya. Begini ya. Dan ternyata Pak SO belum lama ini mendatangi atau besuk ya boleh dibilang Pak Alex di rumah. Di mana di LP Pak Jo. Pak Itu Jo. gimana ceritanya tuh Pak? Jadi saya setelah Panglima Perang ini kan saya tahu Pak Alex itu dengan Pak Herman Deru dan Pak Wardi ini marah lah ya. Saya datengin beliau untuk supaya komunikasinya kondisi politik. Saya pikir tidak salahnya kalau di politik ini kalau sama ya kawan. Tujuan sama kawan. Kepentingan sama kawan. Tidak, ya bukan kawan. Tapi bukan musuh nih, bukan kawan. Bukan kawan, bukan musuh. Kawan. Itu istilahnya beda. Beda dong. Kalau saya, oh ini musuh, bukan musuh, beda. Ini kawan, bukan kawan. Okay. Ya, tetap berteman ya. Iya. Datang, saya ceritain, beliau memang masih mempunyai kekuatan politik. Beliau adalah tokoh elektoral masih. Dia masih mempunyai elektoral di Sumatera Selatan ini. Saya datang juga sama saya kan posisi kami berdua mantan gubernur. Yang duluan saya tamat sekolah, dia lagi sekolah. Pak Alex kan sampai SMP kalau sampai SMP ya. Saya TK. Tapi rasa sama Mbak. Saya rasa satu hari sama dengan 10 tahun lah. Ya, jadi ketemu saya ngobrol-ngobrol. Dia nanya kenapa saya datang ke dia. Berapa lama tuh pertemuan? Ya, saya waktu Pak Herman Deru masih posisi Pak Wardi masih gubernur, saya nggak datang, nggak besuk Pak Alex. Kenapa? Karena kalau saya besuk Pak Alex, mereka dua ini akan ke saya kan, impact. Wah Pak Saryam, mereka saya takut mereka tidak punya percaya lagi gitu ya? Ya pendapatan yang di pola pikir mereka nanti, wah ini Pak Saryam. Nah setelah tidak lagi Pak Wardi dengan Pak Alex dengan Pak Herman Deru, saya datang. Saya buka lagi komunikasi tersumbat ini. Kami secara pribadi, dia panggil saya Heri. Pak Alex itu panggil saya Heri. Pak SO ini dikenal dengan panggilan Heri. Karena kakak saya satu kelas sama dia, dekat. Tapi politik ya kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry, ya. Kadang saya jadi Tom, dia jadi Jerry. Kadang kan gitu. Jadi lubang kecil tetap tempat kami ngumpet kan si Jerry ini. Nah inilah saya belum bisa mengajak Pak Alex itu menjadi suatu kekuatan elektoral yang dapat. Ya saya hargai pendapat dia bahwa dia memerlukan waktu untuk memikirkan bahwa dia akan bantu saya untuk mewakili dan Hanojoyo. Tapi ada satu kata terakhir ketemu dengan beliau, Heri sampaikan salam saya untuk Pak Wardi dan Hanojoyo. Siapa? Setelah Lebaran kita ketemu di sini. Oke siapa? Jadi setelah Lebaran closing speed-nya begitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada satu hopeless ketidak hope ya. Iya. Di situ saya pikir memang. Dan ini saya lakukan ini ke semua bukan kawan saya harap jadi kawan lagi kan gitu kan. Saya datengin semua kan. Karena ini dalam mereka saya ketok pintu cara kulunwannya politik Sumsel kan harus kita bawa dengan lakon budaya Sumsel. Betul. Dengan orang kita menghargai. Dia lebih muda tapi dia punya suatu kekuatan. Didatangin, tetap Bapak datangin. Berapa lama Pak pertemuan? Walaupun dia camat, saya mana gitu ya? Mantan gubernur, dia mantan camat, dia punya kekuatan politik saat ini kan harus saya datangin. Why not ya? Iya, bukan lihat camat gubernurnya. Betul. Pak, lama 1 jam lebih. 1 jam lebih. Cerita pribadi, dia nanya anak saya berapa cucu, dia cerita cucunya, saya cerita cucu dia. Terus kadang-kadang ya saya sampai ingat Pak Alex ini nggak berubah-ubah. Parfum, hafal kau ya, hafal kau nih, apa parfum? Hafal baunya kau, parfum ya. Iya parfumnya. Dia nggak kasih tahu apa dari dulu. Maksud saya itu waktu anak buah saya lah bupati kan, siapapun di dalam lumpur kalau dia mutiara ya tetap mutiara. Saya kasih tahu Pak, tetap mutiara Pak. Kan gitu saya kasih tahu. Karena dia nanya sih, oh, ini santai ya santai. Nggak ada saya mau binder
alhamdulillah saya terus bergerak di organisasi, Pak Win. Banyak sekali istri saya bergerak di organisasi. Dan saya baru 6 bulan tadi yang sepakat dengan istri tidak jadi gubernur, tidak jadi caleg, tidak jadi stop, istirahat karena umur dan lain-lain itu kan banyak. Nah, ini lagi balik ke politik tapi bukan untuk saya. Ya, untuk Sumsel. Untuk Sumsel. Muaranya kepentingan Sumsel. Muaranya kepentingan Sumsel itu tidak harus digaris bawah. Tidak ada untuk ini, untuk itu, kelompok ini tidak. Oke. Itu saja. Pak, kita miris ya ngelihat setiap kepala daerah boleh dibilang itu berujungnya sekolah. Ya. Gimana Anda bisa mengontari hal itu? Jadi kadang-kala ini memang kalau dulu saya kira objektivitasnya tinggi untuk menilai suatu kepala daerah. Ya, dia salah peraturan, ketentuan, melanggar undang-undang, jadi terkena proses hukum. Kalau zaman saya masih 100% murni. Zaman sekarang sudah bisa. Kita udah tahu lah ya. Kita tahu lah ya. Ya, jadi ada petik itu begitulah. Begitulah. Ntar dipanggil lah, dalam masa habis dipanggil lah. Saya prihatin Pak Herman Deru, dibahas di viral begitu oleh orang-orang. Padahal praduga tak bersalah kan belum tahu. Presumption of innocence. Ya itu. Tapi inilah sekarang ini gitu ya. Kadang-kala kita pikir apa benar salah saya ini kan. Tapi untuk pembelaan kalau sudah masyarakat digiring ke situ kan jadinya black juga. Hitam juga kita. Nah ini ya mudah-mudahan lah berjalan dengan baik pada ini Herman Deru. Saya dulu pernah menjalaninya ya, ini cobaan. Saya kan dengan piawai beliau, dengan keteguhan, kejujuran beliau, pelaksanaan pers tidak akan tertarik di masalah itu. Oke. Pak, menurut Anda akan ada berapa pasang kira-kira? Kalau saya sih 2, Pak. 2. Wow, 2 aja. Jadi head to head dong. Ya, karena partai dan partai ya. Partai ini dan calonnya rata-rata mau jadi wakil semua. Iya kan? Yang saya lihat Heri Amelindo aja nekat. Pernah Heri aku gubernur Kak. Bagus. Yang lain nggak gertak wakil kan? Iya, gertak tapi wakil. Iya, malahan ada berani orang maka baliho ngomongkan wakil. Padahal wakil itu kan tidak nyalon. Wakil yang nyalon tuh gubernur. Wakil itu tidak nyalon. Tidak nyalon. Gubernur. Karena apa? Wakil itu akan diajak satu paket dengan gubernur. Betul. Salah kalau wakil itu nyalon. Tapi kenapa bisa gitu ya? Itu berarti terkait nyali. Ya mau jual diri deh biar ditarik oleh. Oke. Tapi itu nyali atau gimana ya Pak ya? Nyali juga hitungan. Kadang-kadang syahwat politik ini kan kadang-kadang tidak gitu kemampuan. Kadang-kadang pada dikuat kemampuannya nggak mau nyalon. Ada yang nggak ada apa-apa nyalon. Kan? Macam-macam orang. Ada yang sedih-sedih lebih gila dari yang ini lagi. Begitu. Jadi memang di politik ini akan saya lihatnya akan bisa saja sih Herman Deru dengan Mawar Yahya. Kalau nongol Heri Amelindo kita harapkan nongol ya karena putra Sumsel akan kelihatan lagi. Nah, bangga itu juga gitu. Dan mereka ini berawal dari bupati semua. Iya. Manderu. Jadi kalau independen gitu susah ya Pak ya memang di kita ya? Independen harus 500.000 KTP. Karena saya dengar Pak Edi Santana katanya mau independen. Tapi sekarang sudah terlambat. Oh sekarang sudah tanggal terlambat. 5 Mei nanti mendaftar. Oh, pas ulang tahun Pak SO itu pendaftaran? Bukan, ya? 5 Mei. Oh, 5 Mei. Oh, oke. Jadi udah telat ya? Ya gimana, 500.000 KTP dalam berapa 1 bulan. Nggak mudah 500 KTP itu dan prosedur harus di atas meter tanda tangan untuk melihat verifikasi ya. Dan biayanya cukup tinggi. Berapa kira-kira? Satu KTP itu 10.000 meterai.
Iya, kalau 10.000 Mbak sekarang. Dewi, Mbak Weni ambil 500.000. 5 miliar, 5 meterai miliar. dia doang. Untuk itu aja, meterai Iya. aja. Belum yang lain-lain. Belum lemnya kan. Lem itu kan naikinnya itu Mbak lem itu. Lemnya tuh naik. Lemnya itu mahal naikin. Kita install lem aja, jangan ngomong gitu kan. Mbak Weni, lemnya Weni, nah itu. Ya berapa coba kaliin kali 100.000. Bisa mahal juga kan di independen. Ya. Ada caro kata Om Plembang. Iya ada caro, ngelem dari Pak lem nih. Gitu. Pak lem nasi, lem sagu, beda. Apa pakai ludah, maaf ya. Ya macam-macam Om Plembang. Aman ludah 3 ekor nyuk di wong du aplikasi. Benar. Nah, memangnya kira-kira berapa sih untuk sebuah pilgub, kontestasi pilgub tuh kira-kira berapa? Kalau saya sih kan beda dengan zaman Bapak dulu ya. Hampir mirip. Mirip ininya? Mirip. Ongkos politik. Ya, ongkos politiknya mirip. Tapi kan dulu zaman Bapak zaman anggota DPRD. Belum langsung. Bukan, setelah itu saya lawan-lawan kan. Oh iya. Nggak ada langsung. Bapak sama Helmi Yahya ya? Iya. Ya, saya kalahkan. Oke. Hampir mirip besar. Hampir mirip besar. Berapa kira-kira? Ya baca beli kapal selam lah. Ya biasanya kan beli adaan ya. Kecil adaan ya, keadaan sagu, apa itu namanya? Apa yang pempek murahnya? Apa dia? Yang murah 1.000. Pempek iwa itu ya? Bukan pakai iwa itu apa dia? Dos. Dos. Ada pempek dos. Ada pempek telur dos. Nah ini belido dos. Ini belido? Bukan belido, kapal selam. Tapi kapal selam ini terbuat dari belido. Iya belido. Telur bebek. Nah. Telur bebeknya premium. Iya, sama lah. Berapa ratus M? Zaman kakak dulu kan nak telur bebek itu juga sama biasa siapa nak telur ini berapa lah. Oke. Ya apalah ya investasinya cukup tinggi. Tapi kalau dia orang yang punya elektoral, biaya itu bisa turun. Orang senang sama kita, gitu rakyat itu ya. Rakyat rindu, rakyat ingin lanjutan pembangunan. Rakyat ingin pemimpin ini bijak, wisdom, ya, dekat dengan rakyat. Oh iya teman-teman, kalau masih ingat zaman Pak SO tuh Pak SO sudah mengawali belusukan. Iya. Iya, Pak belusukan. Ya? Dengan belusukan Jadi itu. tinggal itu aja mereka mau kecil biaya itu. Ya gimana kalau saya nyalon di Muratara, saya cuma dikenal saja, nama saya Sarul Usman. Tapi tidak pernah ada tali benang merah yang kenalnya sebagai dulu pernah bertemu atau dulu pernah pamannya atau saya menghadiri keluarganya nikah. Itu kan tidak mudah Pak, sesumsel ini Mbak Weni mau kita urusin. Tidak dengan cukup dengan baleho. Baleho sesumsel itu hanya mengumumkan kita nyalon. Ya kan? Tinggal rakyat, tinggal penjelasan program. Ya calon kan programnya bagus-bagus, hebat-hebat. Tinggal implementasinya nanti gimana. Kak, kalau ada yang ngomong ya, ini dengan kakak jadi panglima perang, bilang seperti itu, dengan jagoannya adalah Mahar, gitu ya. Kemudian ada netizen yang bilang, itu apa nggak mundur tuh programnya, kemudian figur orangnya, seperti itu. Gimana Anda bisa? Maksudnya figur calon? Figur calon maupun program yang mau dilanjutkan lagi kan TAA, ya. Dan segala macam. Jadi kita ini kelemahan perpindahan antara pemimpin ke pemimpin. Pemimpin baru itu tidak mau melanjutkan program pemimpin lama. Gengsi. Padahal Tanjung Api itu dari zaman Pak Senan Sagiman loh. Betul. Pak Astawi terus. Ya Pak Ramli, Pak Rosihan, saya. Jadi kadang-kala itu kadang nggak jalan, Pak Alek. Ada program yang mungkin ke masyarakat kadang-kadang bagus. Seperti saya dulu ada program dokter keluarga. Dokter keluarga itu saya gaji dokter 2 perawat dengan tempat yang lengkap, peralatan saya lengkapi dengan APBD, melayani 100 rumah di lingkungan itu. Itu saya kota pakainya. Jadi dokter keluarga ini menjaga jangan sakit di
keluarga 100 rumah di sekitar dia itu. Setiap itu diperiksa. Jadi dia terus minggu ketiga udah sampai lagi ke bapak yang pertama. Jangan sakit tadi obat disiapin. Tapi kalau sudah tidak tertahan baru ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ini bagus Pak. Udah saya jalani di Banyuasin. Ganti. Nggak jalan. Jadi kita terus replanting karet Pak. Ya. Karet kita ini kan di Sumsel ini 1.100.000 karet. 95% milik rakyat. Kalau di Sumatera Utara 1.500.000 hektar, 90% milik perusahaan besar. Kita rakyat milik ini. Jadi kalau rakyat memiliki 90% dari hasil karet ini, kalau harga karet anjlok 1,2 juta itu kalau kita bagi 4 itu hampir 400.000 kakak drop pendapatan. Itu belum lagi tumbuh usaha-usaha di sekitar mereka, warung sebagainya, daya beli menurun kan? Iya. Ini ya efeknya ya. Efek anak kuliah. Nah ini mesti ada pemerintah provinsi yang saya lakukan dulu, replanting kebun karet rakyat ini. Karena sudah 40 tahun dia mau replanting, mau nanam kembali, modal tidak ada. Jadi ya apa adanya aja sudah karena 30 tahun itu. Dia berhasil tidak maksimal. Nah ini tugas pemerintah, harus dengan APBD, masuk replanting perkebunan karet rakyat ya sudah. Jadi karena semua itu diserap atau diatur melalui APBD, berarti kan peran seorang kepala daerah itu penting sekali. Penting sekali. Program-programnya harus bunyi, termasuk yang mana bagus zaman Pak Rosihan, jalankan. Ya. Yang mana bagus saya Pak Alex jalankan. Tapi kadang kita ini kan jalan. Pun sampai tingkat kabupaten wali kota. Kadang-kadang nggak mau, punya dia itu ganti baru lagi. Padahal sekedar ganti nama. Ya, sekadar ganti nama. Ganti nama. Itu ada suatu prestise yang salah. Sebuah prestise yang salah. Salah. Menarik banget ya. Mungkin karena yang ngomongnya, bukan mungkin. Pasti karena yang ngomongnya itu seorang Pak SO yang suhu. Suhu. Di antara sekian gubernur yang saya ini jadi wartawan di Palembang dari tahun 88, zamannya Pak Sainan Sagina. Ya. Dan saya yang udah pernah dimarahi ini sama siapa ya di antara Pak SO? Paling luning masih. Paling ya kan. Pak Rosihan pernah juga. Nah, jadi pesan Pak SO untuk masyarakat Sumsel nih, apa nih Pak? Kita udah sampai ke penghujung ini, nggak terasa 1 jam ya? 1 jam ya? Wow. Saya mengharapkan ya kita membawa Sumsel ke depan ini lebih baik lagi. Sudah baik sih, lebih baik lagi. Kesejahteraan masyarakat harus terukur dengan profesi mereka. Kalau dia petani, program petani harus kita masuk dengan memperkecil ongkos produksi mereka. Terus dari perkebunan, kita pun masuk di situ, replanting tadi. Pendidikan, basic need sector kita harus penuhi. Mereka jangan sakit, pendidikan mereka terhambat, pendukungan saran pendidikan, labor, segala macam harus lengkap. Jadi harus 20% APBD itu ke pendidikan, kalau gubernur ini. Kita harapkan Pak Menteri hitungannya begitu. Kalau saya nggak mau berani ngatur ya. Ya itu. Tapi kalau dekat-dekat 15% sudah bagus, sudah satu bagusnya. Olahraga? Olahraga pun begitu, karena kita harus menjalankan kompetisi kabupaten. Sekarang kan jalan tuh Porkap, pertama kali bukan saya banggakan, saya pertama kali Porkap di Oku. Yang dulu lucu kan, anak buah saya nanya, Pak renangnya di mana Pak renang ini? Di kolam ini, itu Petisman. Bundar Pak, kolamnya bulat. Ya sudah, yang penting berapa kali lah, itu 50 meter kan. Jadi itu dari awalnya. Jadi guru olahraga tumbuh semangatnya. Kalau guru olahraga tumbuh semangatnya mengajar olahraga pada anak-anak SD, ya terus alat perlengkapannya ada, ditambah dari makan gratis programnya Prabowo, sehat terus Pak. Awal sehat fisik dari guru olahraga. Ini tidak, kadang-kadang guru olahraga tidak ada difungsikan dengan norma maksimal.
Betul, sudah itu ini apa namanya kompetisinya berjalan Iya, teratur. berjalan teratur. Jadi guru olahraga tuh ngajar anak sekolah, dia mencari atlet dari sekolah dia, kecamatan dia, ke kabupaten dia, kabupaten provinsi dia, nasional, mendunia. Betul. Itu di guru olahraga. Harus perhatikan. Teman-teman sekalian, Jangan cuma bekal olahraga saja. Didiklah mereka tuh dari SD. SD, betul. Apalagi Program Pak Prabowo makan gratis, sudah memberikan gizi, nutrisi, diajak bergerak olahraga. betul. Jangan lupa Pak ini, Nah, saya usul nih. ya, Atletik sebagai induk olahraga Iya. itu dihidupkannya dari SD. SD. Antar kabupaten. Antar kepada Kita kecamatan loh, Betul. kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, mendunia. Kita Anak punya berasal dari desa, soal desa bisa betul. sprinter 8,9 detik di 100 Olimpiade. meter, betul. Siapa nyangka? Tapi itu dari bawah. Dari bawah. Tidak cuma kolosal saja, pekan olahraga kabupaten kolosal aja. Cari atlet beli ke balai mana? Enggak itu. Pak, jangan lupa kita punya JSC. Iya, JSC. Yang dirintis Ya. dari zaman Pak Rosihan, Saran lanjut ke saya, Bapak. Pak Alek diperbagus sekali, diperbagus maksimal lagi, ya. iya kan? Kalau saya lihat di JSC itu maksimal di zaman Pak Alek. Karena beliau sungguh berhasil mensejajarkan Palembang dengan Jakarta pada satu event internasional. Dan Palembang jadi dikenal. Dikenal. Itu harus diakui oleh masyarakat Sulsel. Harus diakui. Musuh maupun kawan, ini sudah ngomong musuh nih. Betul. Enggak? Udah musuh. Iya, sudah musuh nih. Kawan harus menghargai satu itu. Tapi jangan lupa ada Syarial yang bangun pertama. Betul. Yang muncul lagi. Jangan lupa ada Pak Rosihan Ada Pak yang Rosihan. menciptakan PON di sini. Betul, karena PON pertama di luar Jawa Ya, itu adalah Palembang. Dari Pak Rosihan diteruskan oleh Pak SO. Itu begitu tuh. Harusnya saya. begitu. Harusnya begitu. Berketerusan. Ala keindahnya Sumsel, mantan gubernurnya baik-baik gitu ya. Betul. Ya. Tidak usah ngikut di mana-mana. Kalau ngikut Presiden Amerika bingung gitu. Dulu musuhan, sekarang berkawan. Betul. Iya, 8 hidup, 8 kumpul. Keren ya Kita kalau itu ini, bisa ya. Iya bisa. Kita itu tadi memang mungkin dalam perjalanan laksana tugas itu mungkin menyindir pribadi mungkin ya. Jadi takut ya itu. Dan Pak SO sebenarnya paling harus bersyukur karena Anda yang masih eksis di masyarakat. 15-20 tahun saya masih. Alhamdulillah. Jadi DW ini saya tidak material bahagia saya kalau saya berjalan di mana-mana. Saya makan, waktu bayar, Pak ada yang bayar Bapak. Siapa tadi? Itu Pak mobil. Oh si ini, ada sini. Terus saya pernah makan di Lubuk Linggau, ada ibu bapak tua sekali. Sujud sama aku kan. Oh emang, aku yang sujud emang. Tidak. Syarial kan, iya. Kau tuh dulu makan di rumahku. Oh, tapi aku lambang sujud. Tidak. Suatu ketika aku di Cengkareng. Bapak sama ibu tua, nama anaknya gadis. Sujud pula sama aku. Pak, makasih Pak. Kenapa tuh? Dari Jogja Pak, wisuda anaknya. Apa dokter Kak Pak? Oh, bagus. Ini pacar lulus Pak, karena karet Bapak Pak. Aku di DOI, ya, bukan riak dia tapi. Iya. Berarti memang kerja lebih baik untuk rakyat deh. Pasti ada manfaatnya kan anaknya sarjana. Betul. Terus zaman Bapak kan S3 beasiswa. Iya beasiswa S3. Bayanglah, bisa dokter, uang kebun karet. Kalau program pemerintah penetrasi masuk, memperkecil produksi mereka, ya kan? Memberi ongkos produksi, harga naik. Khusus untuk tentang bagaimana sih Anda kan teknik sipil nih, insinyur teknik sipil, jadi tahu betul soal jalan, infrastruktur dan sebagainya. Anda pernah bilang bahwa kalau jalan tol di Lampung tuh exit tolnya banyak, dibandingkan di Sumsel. Itu kenapa bisa kayak gitu? Apa jadi saya buat kita? pengkritisi pertama kepada pemerintah Provinsi Selatan waktu itu Pak Alek. Di Lampung itu, Mbak Weni, dari Bakahuni titik 0 sampai batas Sumsel Lampung 2 kilometer 253 itu tol gate-nya Lampung itu 19 pintu tol. 19. Ada di Bandar Lampung itu Lampung
Tanjung Karang itu 3 pintu tol. Panjang, Kota Baru, Natar. Hanya jarak 7 kilo, 7 kilo. Hebat nggak? Pemerintah Provinsi Lampung dengan tokoh-tokoh masyarakat mereka di Jakarta seperti ini Zulhas, Erick Thohir, Menteri Keuangan. Bayangin, belum DPR RI. Nah, kalau mau lihat hebatnya mereka, setiap di rest area itu sudah lambang Siger. Iya, betul. Berarti mereka sudah ikut kan dalam perencanaan. Ya kita tidak ada 253 sampai 380, cuma hanya 2 pintu tol. Kayu Agung sama Jajawi. Jajawi boleh dibuka. Gimana? Kita kan perlu sirip. Kalau Lampung 19 siripnya, Pak. Ini produksi jalan keluar. Konsumsi masuk, beli. Jual mahal, beli murah, ada saving. Kita harus muter ke Lampung. Ya. Nah, ini saya minta. Itu artinya apa? Nggak ada peran? Tidak ada terkaitnya pemerintah tentang perencanaan jalan tol ini. Mesti dia sudah. Jadi antara provinsi ini sudah dengan yang di PRRI gitu bisa sama memperjuangkan gitu ya. Ya semuanya cuma senang. Oh kita balik ke dusun Lemak nih, lancar. Itu ya, bukan sekadar itu. Kalau infrastruktur itu bangun dilihat jadi mempercepat bidang lain. Oke. Itu. Jadi infrastruktur itu bukan kenyamanan juga. Dan pasti ada dampak ekonomi yang positif kepada masyarakat sebagai produsen. Juga memberikan ruang yang murah biaya pembelian konsumsi, konsumen sebagai konsumen. Kalau dia barang dia produksi dibeli mahal, konsumennya beli murah, ya kan? Ya kan ada margin. Itulah namanya. Saving. Itulah bisnis semestinya. Mestinya begitu. Oke. Saya pesan itu saja, Pak Bupati Wali Kota Sumsel, Gubernur yang datang, berpikirlah kalau membangun infrastruktur jalan harus berpikir dampaknya kepada positif ekonomi baru di pertumbuhan masyarakat di desa. Oke. Pak SO, ada anggapan atau persepsi yang kuat di masyarakat bahwa mengapa seorang Herman Deru tidak lagi berpasangan dengan Mawardi Yahya. Itu cerita cerai. Kalau mau cerai. Itu untuk tidak cerai berai. Kawan cerai berai itu kan di amputasi gitu. Cerai berai itu kan dipotong-potong ini. Lah cerai potong-potong. Kalau ini cerai baik. Ya cerai baik. Cak Manunian penjelasan tentang itu. Jadi saya kira ini komunikasi nih. Komunikasi tersendat. Jadi Pak Herman Deru kan ada balihonya mengucapkan terima kasih. Ya, ada di Simpang Polda saya lihat. 5 tahun ini kepercayaan masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Terus ada kata-kata lagi mohon dari restu untuk melanjutkan pengabdian. Foto sendiri. Nah ini mungkin Pak Wardi ngeliat ini juga kan. Kalau saya jadi Wardi. Lupa Herman Deru kok mengucapkan terima kasih tidak sama saya. Tidak ada foto Pak Mawardi. Iya, mestinya sama saya lah. Karena kalau saya mengucap terima kasih salah. Jadi saya wakil gubernur. Ya kan gitu. Iya. Nah, ada standing wakil gubernur tidak mungkin buat statement terima kasih karena dia sebagai wakil di bawah gubernur. Dan Pak Herman Deru nampil sendiri. Di bawah tali itu ada Herman Deru calon gubernur Sumatera Selatan 2004-2009 ada. Jadi itu mungkin mungkin Mawardi melihatnya. Ini Pak Wardi nggak pernah cerita sama saya soal ini. Nggak pernah cerita apa cewek. Apa mungkin ini? Saya bilang. Karena ini lebih lama daripada deklarasi dia nyalon. Oke. Jadi sebenarnya hanya ada pada komunikasi, dipersepsikan beda barangkali ya oleh Pak Mawardi gitu ya. Kalau Pak Herman mungkin dia konsultasi include sudah Mawardi. Bisa juga, kan? Betul. Ya. Betul. Nah ini kan tersendat komunikasi jadi. Dalam politik itu tidak bisa bayang-bayang, harus jelas kalau mau orang dua maju. Clear. Alangkah bagusnya waktu itu Pak Herman Deru berfoto sama beliau Pak Wardi berdua poster, mengucap terima kasih 5 tahun kepercayaan masyarakat Selatan dan doa restu kami. Kabar berdua.
Tapi barangkali juga kebenaran buat Pak Mawardi. Iya, ya mungkin kan. Ainalon aku katanya. Karena beliau sebagai ketua TKD tadi ada pressure dari kepentingan politik, kekuatan yang baru tumbuh. Presiden terpilih. Prabowo Partai Gerindra ini kuat nih, Mas. Apalagi Koalisi Indonesia Maju, apalagi suaranya di 70%. Ketua TKD pemenangnya Mawardi Yahya. Pasti mungkin cuma saya yang tidak nyuruh nyalon. Yang lain nyuruh semua calon Pak. Aku dewek dan nyuruh nyalon. Tapi masih calon, apa lah? Oke. Tapi bisa juga yang faktor berikutnya adalah takdir. Dan sudah saatnya juga jadi masalah mereka berpisah, toh tugasnya sudah selesai. Nah jadi mungkin Pak Wali lihat Pak Dari itulah terima kasih selesai nih tugas, ingin melanjutkan pengabdian. Oke. Ya, jadi Pak Wali menganggap begitu, Pak Wali ya miskomunikasi. Miskomunikasi selain daripada itu, kalimat atau dimiskan gitu atau bisa dimiskan. aja dimiskan. Dimiskan oleh yang di atas. Iya, dimiskan oleh politik nasional. Ya, oleh politik nasional dan juga boleh yang punya kuasa kita tahu. Kita tahu. Biar jalan semuanya. Allah SWT memberikan kesempatan. Udah tahu. Oke. Medarukah mau Yahya. Oke. Pak SO, Kakanda SO, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Oke. Ya, udah pakai baju. Saya sudah siap lah ini. Namanya Panglima Perang kan. Panglima Perang. Ya. Saya punya kasda, punya dandim nanti kan. Coba kalau ngeliatin belakangnya. Hah? Oh ini. Oh ini nih. Keren. Ya. Keren lah. Keren. Itu. Saya mahar ini waktu deklarasi pernyataan sikap itu ditanya wartawan. Pak Saryal ininya apa? Ininya singkatannya. Mahar. Langsung aja aku mahar kan. Pak Mawardi ngomong cepet nih. Lah ya mahar lah. Pak Mawardi Harlojo. Jadi beliau inilah yang menciptakan mahar. Jadi kalau Sumsel mau bangkit bersama, maharnya Mawardi Yahya Harlojo dibenangkan. Itu. Maharnya itu aja. Maharnya itu aja. Bukan 5 skuma sama bukan. Maharnya itu. Dan Raya Sumsel akan memberikan mahar yang terbaik. Oke, terima kasih banyak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.